Kemudian begitu di panggung isinya sholawat kan. Iya. Nah boleh dong. Nah tapi kalau nabrak jam sholat, nah ini gitu loh. Nah syariat lah yang menimbang ini. Ya nggak boleh, ininya netral nih. Betul. Sholawat DJ-nya netral. Betul. Tapi kalau di waktu maghrib, Allahu Akbar maghrib masih berjalan nih sholawat, ya jadi haram. Lewatin dulu isaknya, habis isak kita sholawatan lah, pakai hadroh, pakai DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel podcast MUI TV Depok yang berbahagia, selamat datang dalam Bincang Ringan podcast MUI TV Depok, sebuah ruang dialog santai namun penuh makna. Ya, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini podcast kita bisa menghadirkan salah satu di antara narasumber. Ya, beliau ini seorang pendakwah juga, tapi beliau latar belakangnya adalah orang seni. Ya, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini narasumber kita yang terhormat, ini saya panggil Kiai atau Ustadz aja nih Kiai? Nggak usah dua-duanya. Nggak usah dua-duanya. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Fauzi Ahmad Husaini, ya, yang akan mengupas tuntas terkait dengan tema mengapa seni itu dikatakan salah satu di antara sarana yang paling efektif untuk menyampaikan dakwah-dakwah Islam di masyarakat, Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Kiai Ismet, Masya Allah, ini tetangga saya dulu. Terima kasih Kiai Ismet atas waktunya. Di balik layar ada Kiai Andre sebagai ketua komisi ya, Digikom ya. Infokom Digi. Infokom Digi. Yeah. Kemudian ada Bang Rohmat, produsernya Bang Rohmat. Terima kasih waktunya, kesempatannya. Dan Bang Mona. DOP kita Bang Mona. DOP yang luar biasa. Jadi kalau banyak orang cuma menyebut kameramen ya. Betul. Padahal kalau kameramen itu siapa aja bisa. Betul. Tapi kalau director of fotografi, nah itu harus orang khusus. Jadi ngerti angle dan seterusnya. Itu udah ngomong seni nih. Iya. Baik hadirin rahimakumullah, Kiai Ismet. Jadi Kiai Ismet ini sudah memprolog ya apa yang dikatakan manfaat, bukan manfaat seni ya, gitu. Ya manfaat seni atau hikmah adanya seni. Betul. Di dalam kehidupan bermasyarakat. Kiai Ismet dalam pembukaannya sudah menjelaskan juga betapa seni ya seni ini bagian dari budaya ya. Betul. Nah ini ya nanti kita ini seni memang bisa menjadi medium yang paling efektif ya dalam dialog kemasyarakatan ya, katakan begitu. Jadi semuanya saja, misalnya para kiai kita, para ulama dalam berpidato, dalam khutbah, kalau tanpa seni enak nggak? Monoton, garing. Ya, maka di situ harus perlu ada improvisasi. Improvisasi itu bagian dari seni, intonasi bagian dari seni, ya kan? Ya. Apalagi ya, kemudian style juga mungkin bagian seni ya, style. Itu gestur. Iya, style. Gestur itu bagian dari seni. Nah, itu semua kalau di teater dipelajari. Artikulasi. Nah. Jadi kalau yang kita main cermat tuh kadang agak salah tuh pengertiannya. Betul. Iya kan? Iya. Dipikir artikulasi itu volume. Betul. Beda. Volume itu ininya keras ya. Cunnya bukan cun, kerasnya. Dia pikir nggak keras, tapi artikulasi peserta waktu itu jelas. Hanya nggak keras mungkin. Betul. Tidak keras volumenya. Iya. Jadi salah itu jurinya. Jadi dibalik lagi kita. Jadi gitu. Artikulasi bagian dari seni dan seterusnya. Betul. Nah, saya tentu tidak akan mengupas sejarah karena teman-teman para kita panggil nih para penonton nih.
Pemirsa. Pemirsa, waduh, pemirsa kita nanti akan buat ini ya sebuah apa tuh panggilan khusus ya. Iya. Ya. Mungkin MUI mania, MUI Depok netizen. Jadi MUI Depok nih, Denets ya, Denets. MUI Denets, Depok netizen. Wes. Enggak lah. Jadi para pemirsa yang ada yang setia dengan channel MUI Depok ini tentu nanti bisa membaca garis garis besar baik di internet maupun dalam literatur yang tersedia tentang sejarah bagaimana para wali songo ya bahkan sebelum adanya wali songo misalnya para pedagang Arab, India yang kemudian sambil berdagang sambil dakwah itu juga menggunakan cara-cara kesenian. Nah gini, kuncinya adalah bagaimana dakwah itu bisa mengena kepada hati masyarakat menggunakan seni ya, karena yang dibutuhkan dalam dakwah adalah keselarasan. Itu kunci. Keselarasan. Iya, keselarasan. Harmoni. Jadi kalau apa-apa ditabrak itu nggak selaras pasti nggak menggunakan seni. Nggak menggunakan culture oriented ya, nggak menggunakan pandangan atau orientasi kebudayaan. Jadi kebudayaannya ada di sana ditabrak dengan kebudayaan. Gue maunya budayanya pakai budaya gue dari Yaman nih dulu nih misalnya. Gue pakai budaya Yaman di Nusantara ini yang kena. Kenapa bisa cepat, bisa efektif? Karena para ulama itu menggunakan cara-cara yang selaras dengan kebudayaan yang ada pada waktu itu. Begitu kan? Iya, betul. Nah, itulah di mana kunci daripada efektivitas seni nih dalam tema kita nih. Efektivitas seni karena ulama dalam berdakwah menggunakan keselarasan. Di dalamnya ada seni. Betul. Nah, gitu. Nah, begitu. Iya. Jadi artinya gini, bahwa tidak ada salahnya ya. Seni ini dijadikan media untuk dakwah, betul ya? Oh, sangat. Karena sangat, gini, sangat. bahkan ada kemarin ini kan ada beberapa ya kalangan lah yang mengatakan seni musik itu haram. Iya. Kan begitu ya? Betul. Padahal Banyak, musik ya. ini kan bagian daripada seni ya. Oh, tentu. Gamelan sendiri kan seni. Iya. Wayang itu juga sendiri. Syair-syair juga seni kan begitu ya. Betul, sekarang kalau kita melihat perkembangannya di Nusantara yang dulu mayoritas kan Hindu Buddha ya. Betul. Ya. Betul. Tapi dengan gayanya para wali songo menyampaikan dakwah itu yang menyatu dengan adat istiadat kebudayaan yang ada di Nusantara sehingga lebih masuk. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, apakah orang Indonesia ini memang senang dengan seni gitu, Kiai? Menurut Gak hanya orang Indonesia, seluruh culture ya, seluruh kebudayaan yang ada di dunia rasanya seni. Jangankan kita ada di zaman ya era-era Masehi lah katakan gitu. Sebelum Masehi aja sudah menggunakan seni. Ya, jadi orang mengekspresikan hidup, ya, ekspresi hidup salah satunya adalah dengan dalam kemudian kita anggap seni gitu ya, ekspresi hidup. Jadi di gua-gua orang menceritakan ini loh, kehidupan saya sehari-hari, ya kan? Saya ada yang mengembala, ditulis di goa, digambar. Itu bagian dari seni ya? Perjalanan seni yang kemudian semua budaya. Jadi Rasulullah misalnya coba kasih dalil. Perbaiki suara hadisnya gimana? Yang namanya tagonna, yang terkait dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran, ya, yang tidak menggunakan nada-nada. Iya, maka perbaiki nadamu, ya kan? Perbaiki suaramu. Itu udah bagian dari karena ada nada-nada di situ. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kemudian dalam bangsa-bangsa yang kemudian juga akhirnya mendapat islamisasi, mendapat sentuhan dakwah dari sahabat Rasulullah, ya di Cina misalnya bisa ditelusuri sahabat yang memang diutus untuk dakwah ke Cina, wah itu luar biasa keseniannya. Di sana. Bagaimana masjidnya ala Cina, ya kan? Betul. Bagaimana kaligrafi yang awalnya hanya kaligrafi Cina menjadi kaligrafi Arab. Wah itu. Luar biasa. Jadi
harus pendekatan yang Iya. yang selaras Iya. dengan kebudayaan Iya, di terutama daerah. sekarang ini Kiai ya, dengan Gen Z ini yang sekarang ini, ketika nilai-nilai Islami itu dibuat dalam syair-syair, mudah sekali dihafal ini. Ini kan Oh ya, berarti seni itu bisa nggak dikatakan betul seni betul itu sekali. memang sudah bagian daripada kebutuhan Betul sekali. setiap manusia gitu. Apa bisa dikatakan seperti itu, Betul Kiai? sekali Kiai Ismet, betul. eh Jadi itulah yang kemudian saya atau bersama kawan-kawan itu perjuangkan. Mm-mm. Ya gini ya, ini bicara bukan bukan plus minus dalam sebuah komisi ya. Betul. Ya, jadi saya katakan bahwa satu bidang dengan bidang lain memang harus saling melengkapi, menguatkan gitu ya. Tapi saya bilang gini, yang paling efektif sekarang bagaimana kita menguasai media sosial, ya kan? Dan kemudian kita isi konten. Nah, konten yang paling efektif itu konten apa? Seni. Gitu loh. Konten seni. Jadi Digicom banyakin konten-konten seni. Infocom Digi ya. Iya. Infocom Digi banyakin konten seni, jangan konten serius kayak gini mulu. Ya, Betul, betul. kontennya yang musik, Betul. ya kan, yang bikin-bikin apa namanya? Ya yang serius tapi Betul. ya jadi Haji Andre ini didukung gitu loh. Siap. Beliau ini bikin-bikin sendiri gitu. Konsepnya itu dipintingkan betul, dimitingkan betul, dikonsep betul, kreasinya ada tim kreatif yang memang apa nih yang harus kita keluarkan dalam bulan ini, bulan depan dan seterusnya. Kita punya tabungan konten nih. Nah, Siap. itu. Berarti secara tidak langsung bahwa ketika dakwah itu menggunakan seni, Ya. itu tidak bertentangan dengan ajaran agama ya? Seharusnya begitu. Nah, gini, ya bagi saya cukup Innallaha jamil Wa yuhibbul jamal. yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah senang itu yang indah, indah-indah. senang yang indah-indah. Jadi kita kita ya tak perlu kita mengeluarkan banyak dalil lain-lain Betul. bahwa kesenian itu bagian dari keindahan, maka lakukanlah selama masih dalam koridor syar'i. Ya kan? Ya gini, kan saya berpuisi waktu itu. Hadroh Marawis itu di bangsa ya untuk tidak bikin inilah ya, di bangsa pra-Islam itu buat tari apa? Oh iya. Untuk tari mungkin tari perut lah ya begitu ya. Triptes lah. Itu lebih ini kan. Saya tuh tidak bilang gitu ya. Kalau yang sekarang kan gitu Pak. Iya iya iya. Ya, jadi tari perut. Jadi itu musik. Betul. Tapi ketika digunakan pada pra-Islam sebagai media Hanya hura-hura lah, iya, ya. media yang kurang baik untuk menari, untuk mabuk-mabukan dan seterusnya. Ya, musik yang namanya marawis hadroh yang kita kenal sekarang itu ya haram. Betul. Tapi begitu marawis hadroh nih perkusi nih, jenis perkusi ini dipindahlah ke Indonesia, Mengawal sholawat. mengawal solawat, mengawal memuji Allah, ya kan? Apakah masih haram ini? Apakah ini haram? Oh, betul. Kan begitu. Betul. Jadi gimana kemudian kita mempraktikkan sebuah kebudayaan? Ini kebudayaan nih, kebudayaan seni nih. Betul. Ya kan? Ya kalau yang asalnya digunakan untuk tarian dan seterusnya mabuk-mabukan ketika dipindah ke sini kok menjadi suci kan gitu. Betul. Nah, memang ini adalah suci. Musik itu nah ini ada menarik dari apa namanya? Dari guru saya juga. Seni itu netral. Mau diajak kemana kek? Oh, siap dia. Siap dia. Iya kan? Seni itu netral. Ya. Ya sama kayak pedang lah. Betul. Tergantung penggunaannya. Tergantung penggunaannya. Ketika netral aja dia. diajak untuk ibadah, maka akan bernilai pahala kan gitu. Iya. Nah, makanya misalnya Haji Andre bikin lagu DJ. Iya. DJ nih yang notabene dibawa ke dugem nih misalnya ya. Biasanya. Biasanya nih. Ya biasanya ya. Tapi ternyata Tapi isinya, kemudian isinya sholawat. Saya Pak, oke. Haji Andre besok bikin AI dugem, Haji Andre isi sholawat. tinggal selera masing-masing ya. Iya dong, gitu. Itu begitu. Baik. Kemudian yang selanjutnya, Ustaz, terkait dengan tadi kan seni oke lah. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak bertentangan ya dengan ajaran agama ketika itu memang digunakan untuk sarana menyampaikan dakwah-dakwah Islami. Setuju saya. Iya. Kemudian yang kedua, ada nggak menurut pendapat antum Kiai batasan-batasan terkait dengan seni ini ketika mau digunakan untuk menjadi sarana
menyampaikan dakwah Islam, ada nggak batasan-batasan gitu loh? Enggak semuanya sudah ditakar oleh syariat. Sudah. Misalnya gini. Nah, seni ini tadi netral, ya kan? Nah, netralitas ini ditakarlah oleh syariat. Nah, syariat ini yang menakar, yang menimbang-nimbang. Oh. Misalnya, ya kan? Kan tadi netral nih. Misalnya kita buatlah musik rock atau musik DJ, nah, EDM namanya, kan elektronik musik ya, elektronik. Nah, musik DJ lah ya, musik DJ di panggung, ya kan, di panggung. Nah, kemudian begitu di panggung isinya sholawat kan, nah boleh dong. Nah, tapi kalau nabrak jam sholat, nah ini, gitu loh. Nah, syariat lah yang menimbang ini. Ya nggak boleh, ininya netral nih. Betul. Sholawat DJ-nya netral. Betul. Tapi kalau di hari waktu maghrib, Allahu Akbar maghrib masih berjalan nih sholawat, ya jadi haram. Lewatin dulu isanya, habis isya kita sholawatan lah, pakai hadroh, pakai DJ. Termasuk gitu sekarang loh. ini kan banyak berkembang ya di kalangan Gen Z ini. Grup-grup hadroh, pengajian dan lain sebagainya. Sampai larut malam, subuhnya lewat. Nah, gimana itu Kiai? Ya tentu itu tidak boleh. Itu kan syariat sudah menggariskan. Ya, seni yang kemudian netral itu bisa diajak kemana-mana. Bahkan la ilaha illallah kita pakai lantunan nada. Betul. Ya, lebih mengena ya Kiai. Lebih mengena. Saya sering menggunakan konsep itu di dalam malam-malam saya. Ya, kalau qiyamul lailnya biasa. Ya, sebagaimana ajaran ya tentunya qiyamul lail seperti yang kita tahu ada tahajud dan seterusnya. Tapi kalau banyak di kalangan seniman termasuk saya ambil alat musik kemudian saya bersyair tentang li'ilai kalimatillah gitu. Siap. Yang terakhir Kiai, sebelum ya kan memang pengennya banyak nih ngobrol sama Kiai. Senang karena kaitannya dengan seni ini kan luar biasa. Banyak ya, ada belum ngomong kebudayaan nih. Belum kebudayaan gitu ya. Karena memang keterbatasan waktu. Iya betul. Okay. Yang terakhir ini, menurut pandangan antum, peluang dakwah melalui seni ini, khususnya kita merangkul Gen Z ini, bagaimana peluangnya Ki? Peluang dakwah melalui seni ini sekarang ini. Peluang dakwah. Ya saya terus mengimbau. Seperti saya waktu tahun lalu kan mengadakan Takalam Arts Culture. Jadi saya tadinya berseloroh saja, ternyata diartikan oleh ketum kita, ya kan, Takalam, mari bicara seni dan budaya katanya. Takalam Arts Culture. Marilah kita bicara seni budaya. Bahkan beliau, ketum itu bukan prioritas lah. Kalau bisa nih gitu ya. Yang paling penting adalah penguatan ekonomi dan penguatan kebudayaan. Jadi kebudayaan itu ini seni. Ya bagian dari seni, seni bagian dari kebudayaan. Jadi kebudayaan itu, ayolah kita tahu kebudayaan kita nih di Betawi, di Sunda, bagaimana tindak tanduk bermasyarakat itu bagian dari kebudayaan. Jadi yang mengerti kebudayaan insya Allah memenangkan peradaban ini. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin bisa kita ambil kesimpulan nih Kiai. Baik Kiai Smith. Sebagaimana quote yang sering disampaikan oleh dai sejuta umat, beliau mengatakan dengan iman hidup terarah. Betul. Begitu ya. Terkenal itu. Iya. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Kemudian dengan seni hidup menjadi terasa indah. Mudah-mudahan artinya kita semua jangan sampai fobia dengan musik nih. Tergantung dengan bagaimana penggunaan seni tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu di antara tambahan pengetahuan untuk kita, sehingga jangan gampang untuk menyalah-nyalahkan sarana yang digunakan untuk menyampaikan dakwah Islam. Insyaallah. Terima kasih kepada para pemirsa setia. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.